Nah teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan satu permodelan dari namanya alat yang biasa digunakan pada stasiun cuaca. Sini saya punya contoh nih yang kecil. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tabung yang isinya sebuah termometer, lalu ada sebuah tabung yang berisi takaran nih, takaran dari 0 sampai 100 dalam satuan milimeter, dan yang kanannya inci. Di sini ada arah mata angin, dan di atasnya ada seperti kerucut nih yang bisa berputar, dan satu panah. Kira-kira kegunaannya apa saja? Kita lihat satu persatu ya. Di sini yang ada termometer, dulu teman-teman sudah tahu ya kira-kira gunanya untuk apa, yaitu untuk mengukur temperatur atau suhu yang berada pada lingkungan sekitar kita. Saat ini bisa teman-teman lihat suhunya itu di tempat saya sekarang itu sekitar 32 derajat Celcius, dan saya berada di kawasan pegunungan yang kalau bisa dibilang sih sudah sore, walaupun masih belum terlalu sore banget ya, masih peralihan antara siang dan sore. Ternyata suhunya 32 derajat. Nah mungkin teman-teman di tempat lain, teman-teman bisa merasakan suhu yang lebih dingin atau suhu yang lebih panas. Salah satu hal yang menyebabkan kenapa bisa terjadi perbedaan suhu, salah satunya itu adalah kelembapan, faktor kelembapan. Semakin tinggi tingkat kelembapan suatu daerah, maka pada daerah tersebut akan terasa semakin panas, gerah, karena air itu akan semakin sulit untuk menguap, dan panasnya jadi terakumulasi pada udara kita teman-teman, karena air sulit menguap tadi. Jadi panasnya nggak bisa digunakan kecuali ya pada udara di sekitar kita, sehingga teman-teman mungkin terasa gerah ya. Dan itu salah satu hal yang menjelaskan kenapa Indonesia yang berada pada daerah tropis itu terasa lebih panas, karena tingkat kelembapannya itu ternyata tinggi. Pada tabung yang di sebelahnya ini digunakan untuk mengukur curah hujan. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, nanti air hujan akan masuk ke dalam sini dan tertampung. Sebagai catatan, pada daerah gurun itu curah hujan ya berkisar sekitar 10 mm per tahun. Sedangkan pada daerah hutan hujan, hutan tropis seperti Indonesia, itu bisa mencapai 70 hingga 80 mm per tahun. Kira-kira seperti apa sih takarannya? Saya akan mencoba ya memasukkan air satu gelas. Kira-kira kita butuh berapa gelas untuk sampai ke 70 mm. Saya coba nih. Saya masukkan dulu satu gelas. Begini teman-teman, ternyata setengah gelas, habis setengah gelas air yang tadi saya tuang, yang saya masukkan dalam gelas. Teman-teman bisa bayangkan air hujan bisa terkumpul segini. Mungkin bukan satu gambaran yang menurut teman-teman apaan cuma segitu doang per tahun lagi. Tapi coba teman-teman pada satu keadaan ketika hujan deras, teman-teman taruh gelas di lapangan atau di taman. Nah teman-teman akan dapatin air tersebut yang ada dalam situ itu ternyata memenuhinya itu hanya sedikit. Jadi jumlah yang 70 itu yang setengah gelas ini bukan jumlah yang terbilang sedikit ya. Nah ini juga ada anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Gimana caranya? Ketika angin bertiup, ini akan berputar, dan teman-teman bisa perhatikan kertas perak ini, kertas aluminium. Teman-teman berpatokan pada kertas aluminium tersebut ketika berputar. Teman-teman hitung
beberapa kali sekitar aluminium ini kembali ke posisi awalnya. Seperti itu cara ukur kecepatan angin. Dan di sini untuk menunjukkan kemana arah angin yang bertiup saat itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba membuat peralatan seperti ini dengan sederhana, dan teman-teman bisa menjadikan suatu hobi yang bagus. Teman-teman catat bagaimana keadaan lingkungan teman-teman, sehingga teman-teman akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan keadaan lingkungan sekitar teman-teman. Kalau yang sama menarik lainnya, teman-teman bisa lihat www.kucingfisika.com.